Hola, selamat pagi dan kita akan belajar sebuah teknik ending dari Magnus Carlsen. Posisi ini berasal dari game Grandelius vs Carlsen di tahun 2020. Kita sekarang berada di langkah 22 dan Grandelius memainkan kuda D3. Saya sekarang memberi Anda waktu untuk mencari langkah yang dimainkan Magnus yang memberikan dia kesempatan untuk memenangkan permainan. Ini merupakan langkah posisional, jadi akan sangat sulit Anda temukan. Oke, bagi Anda yang menemukan, saya ucapkan selamat. Langkah tersebut adalah pion F4. Dengan ini, Magnus menjamin dirinya akan menciptakan pion bebas yang nantinya akan dia gunakan untuk memaksakan kemenangan. Grandelius mengembalikan kuda ke C5. Magnus mengaktifkan gajah, dan kalau sekarang kuda forking, benteng akan ditukar skak, benteng makan skak, dan setelah raja makan, pion ditukar, pion makan, lalu H4. Pion makan, Magnus menciptakan pion bebas. Sebab itu, Grandelius memutuskan pion ditukar. Dan kembali saya memberi Anda waktu untuk memutuskan dengan pion apakah Magnus memakan pion ini. Bagi Anda yang menjawab pion G, Anda keliru, sebab langkah ini membuat formasi pion menjadi simetris dan tidak ada cara bagi Magnus menciptakan pion bebas. Langkah yang benar adalah pion E makan pion F, dan sekarang Magnus punya pion mayoritas 3-2. Itu artinya pion bebas akan bisa dia ciptakan. Permainan berlanjut dengan kuda B7, sebuah forking, tapi sama seperti sebelumnya ini tidak berhasil sebab benteng ditukar. Benteng makan dan benteng makan skak, raja makan, dan G4 mengancam G3. Karena itu pion ditukar, tapi pion makan kembali dengan ancaman yang sama. Karenanya raja mendekat, tetapi Magnus mulai menggerakkan raja, dan Grandelius kembali menaruh kuda di petak C5. Pada posisi ini, kalau Anda perhatikan, jarak antara kuda dan juga gajah milik Magnus adalah 4 petak. Maka itu hanya berarti satu hal, bahwa gajah Anda akan mendominasi kuda lawan, karena kuda tidak memiliki tempat untuk melangkah maju dikarenakan seluruh petak dijaga oleh gajah. Pada posisi ini, Magnus menggerakkan raja menyerang kuda, dan karena kuda tidak bisa maju, dia harus mundur. Kemudian raja E3 mengancam untuk memajukan pion F dan kemudian menciptakan pion bebas. Grandelius sama sekali tidak berdaya dan hanya bisa menggerakkan kuda, dan Magnus menggerakkan pion F. Kalau kuda makan pion, pion skak, dan sesudah raja bergeser G3, ancaman skakmat. Jadi raja harus ke G2, tapi gajah E4 skak. Dan jika raja kembali, kita tidak perlu memakan kuda, melainkan G2, dan raja terkena skakmat. Maka Grandelius memutuskan pion makan pion, dan pion makan kembali mengancam skak, dan Grandelius menyerah karena setelah kuda makan pion, pion akan skak, raja digeser, kemudian gajah H3, skakmat terjadi.